Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman, sebaik-baiknya sholat tentu ketika dilakukan dengan tenang dan khusyuk, tidak terburu-buru, apalagi sampai berpacu dengan waktu. Karena sejatinya, sholat merupakan momen di mana kita sedang menghadap dan berinteraksi langsung dengan Sang Pencipta. Namun siapa sangka, kalau kelamaan sholat, rupanya juga bisa memicu masalah baru, yang dampaknya bahkan sangat fatal. Bukan main, hal itu sampai bisa merusak Islam. Mengapa sholat kelamaan bisa merusak Islam? Tonton dan simak video ini hingga akhir agar tidak sesat. Tak ada yang meragukan jika sholat merupakan ibadah paling utama dalam Islam dan menjadi satu-satunya ibadah wajib yang mesti dilakukan setiap hari. Entah itu dilaksanakan sendiri maupun secara berjamaah. Yang pasti, sholat merupakan perintah Allah yang tidak dapat ditolerir. Namun berbicara mengenai sholat, Rasulullah SAW menekankan agar sebisa mungkin dilakukan secara berjamaah, khususnya di tempat-tempat ibadah seperti masjid ataupun musola. Alasannya, keutamaan sholat berjamaah jauh lebih besar ketimbang sholat sendiri. Sebab di samping mendapatkan pahala yang berlipat ganda, juga terdapat kebaikan-kebaikan lain yang amat luar biasa, sebagaimana dinyatakan dalam sebuah hadis berikut. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, sholat seorang laki-laki dengan berjamaah akan dilipat gandakan 25 kali lipat daripada sholat yang dilakukan di rumah dan di pasar. Yang demikian itu, apabila seorang berwudu, lalu ia menyempurnakan wudunya, kemudian keluar menuju ke masjid. Tidak ada yang mendorongnya untuk keluar menuju masjid, kecuali untuk melakukan sholat. Tidaklah ia melangkahkan kakinya, kecuali dengan satu langkah itu derajatnya diangkat, dan dengan langkah itu dihapuskan kesalahannya. Apabila ia sholat dengan berjamaah, maka malaikat akan senantiasa bersolawat atasnya, selama ia tetap di tempat sholatnya. Malaikat akan berselawat untuknya. Ya Allah, berikanlah selawat kepadanya. Ya Allah, berikanlah rahmat kepadanya. Salah seorang di antara kalian tetap dalam keadaan sholat selama ia menunggu datangnya waktu sholat. Hadis riwayat Bukhari, Muslim, Tirmizi, dan Abu Daud. Yang tak kalah pentingnya, sholat berjamaah juga bisa membuat hubungan kemanusiaan sesama mukmin semakin erat. Karena lewat sholat berjamaah akan terbangun rasa kepedulian, persatuan, persaudaraan, dan sikap saling memperhatikan satu sama lain. Dan itulah yang diharapkan oleh Rasulullah. Makanya Rasulullah sampai sekeras itu menekankan kaum mukmin untuk tidak sholat selain berjamaah di masjid. Sampai-sampai Rasulullah pernah mengancam membakar rumah para sahabat yang enggan sholat berjamaah. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, demi zat yang jiwaku ada di tangannya, sungguh aku ingin memerintahkan untuk mengumpulkan kayu bakar, lalu terkumpul. Kemudian memerintahkan untuk sholat dan dikumandangkan azan. Kemudian aku perintah seseorang untuk mengimami sholat. Lalu aku pergi melihat orang-orang dan membakar rumah-rumah mereka. Hadis riwayat Bukhari. Memang harus diakui, kalau pada masa Nabi, sholat berjamaah sudah selayaknya seperti kewajiban. Tak seorang pun kaum muslimin yang berani sholat di rumah apabila tidak ada uzur yang menghalangi. Misalnya, sakit, sedang bersafar, hujan lebat, atau cuaca sedang dingin. Tapi umat sekarang, walaupun tanpa uzur yang disebutkan tadi, minatnya memang sangat kurang untuk mau sholat berjamaah. Apalagi kalau sudah sibuk, plus malas gerak. Belum lagi kalau imam yang memimpin sholat berjamaah kurang tahu diri. Jadinya semakin membuat orang tambah enggan untuk datang berjamaah. Disadari atau tidak, perkara imam memang kadang membuat orang malas untuk datang sholat berjamaah di masjid. Karena biasanya, ada imam yang suka membuat sholat seakan-akan menjadi miliknya sendiri. Sementara di sisi lain, ia tidak memperdulikan orang-orang yang ada di belakangnya. Padahal, konsep sholat berjamaah sebenarnya tidaklah demikian. Yang ada, jamaahlah yang mesti lebih diutamakan. Mungkin fenomena seperti ini biasa kita jumpai di masjid-masjid, di mana ada seorang imam yang sangat doyan memilih surah-surah panjang ketika selesai membaca surah Al-Fatihah, khususnya dalam sholat-sholat yang dijaharkan seorang imam, seperti sholat subuh, maghrib, dan isya. Dan biasanya, surah-surah panjang tersebut dibaca hingga beberapa ayat atau halaman, serta dibaca dengan tempo yang terbilang cukup lambat. Tentu hal semacam ini sangatlah baik dilakukan karena akan mendatangkan pahala yang lebih banyak dalam sholat. Tapi dengan catatan, para makmum merasa fine-fine saja akan hal tersebut. Sebab kalau ada yang merasa keberatan, sudah pasti lain cerita. Alih-alih dapat kebaikan, yang ada justru timbul sebuah masalah. Bukan tanpa alasan.
sebab tidak semua makmum memiliki kekuatan fisik yang sama. Bisa jadi, ada di antara mereka yang sudah berumur senja, sakit-sakitan, tidak kuat berdiri karena masalah tulang, atau masalah-masalah lain yang berhubungan dengan suatu urusan. Belum lagi kalau di antara makmum ada seorang pendatang atau musafir yang tak bisa berlama-lama ketika sholat. Maka hal semacam ini jelas akan membuat orang jadi dongkol, yang ujung-ujungnya bisa menghadirkan rasa malas untuk sholat berjamaah. Ada satu kisah menarik yang patut dijadikan bahan pembelajaran. Kisah ini datang dari seorang sahabat bernama Mu'az bin Jabal yang pernah ditegur Rasulullah lantaran terlalu lama mengimami sholat berjamaah. Sebagaimana diceritakan oleh Jabir radhiyallahu anhu. Suatu kali Mu'az bin Jabal pernah sholat bersama Nabi. Setelah selesai sholat bersama Nabi, ia kemudian mendatangi kaumnya untuk melaksanakan sholat lagi. Ketika itu, Mu'az membacakan surah Al-Baqarah ayat 286. Saat sholat sedang berlangsung, ada salah seorang makmum yang keluar dari sholat tersebut. Lalu makmum itu melakukan sholat sendirian dengan ringkas. Kejadian itu pun sampai ke telinga Mu'az dan menyebut makmum tersebut seorang munafik. Tak terima dengan ucapan Mu'az, orang itu segera mendatangi Nabi dan mengadukan sikap Mu'az. Ia berkata, "Wahai Rasulullah, kami adalah kaum yang bekerja dengan tangan-tangan kami di samping menggembala ternak. Saat itu Mu'az sholat mengimami kami dengan membaca surah Al-Baqarah. Maka aku memutus sholatku. Lalu dia menuduh saya munafik." Mendengar aduan orang itu, Rasulullah pun berkata, "Wahai Mu'az, apakah kamu ingin memicu orang enggan sholat?" Rasulullah mengulangi perkataannya hingga 3 kali. "Baiknya engkau membaca surah Asy-Syams dan Al-A'la atau yang semisalnya." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Pentingnya meringankan bacaan ketika mengimami sholat sebenarnya sudah diingatkan oleh Rasulullah SAW. Bahkan Nabi sendiri telah mencontohkan hal tersebut secara langsung. Sebab Rasulullah sangat menyadari kalau hal semacam ini bisa berdampak buruk terhadap Islam. Sebagaimana dinyatakan pada hadis berikut, dari Abu Mas'ud Al-Ansari, Rasulullah SAW bersabda, "Wahai manusia, sesungguhnya di antara kalian ada orang-orang yang membuat lari orang lain. Maka barang siapa sholat bersama manusia sebagai imam, maka hendaknya ia meringankannya. Sebab di antara mereka ada orang yang telah tua, orang lemah, dan orang yang memiliki keperluan." Hadis riwayat Ad-Darimi. Pada riwayat lain juga disebutkan, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dia berkata, Rasulullah SAW bersabda, "Jika salah seorang di antara kalian sholat mengimami orang banyak, maka hendaklah ia memperingan sholatnya, karena di antara mereka ada yang lemah, sakit, tua. Jika salah seorang di antara kalian sholat sendirian, maka hendaklah ia memanjangkannya sekehendak hati." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hadis ini menunjukkan bahwa sebenarnya tak ada larangan untuk memanjangkan bacaan sholat. Selama sholat itu dilakukan sendirian. Mengkhatamkan 1 juz dalam 1 rakaat, boleh. Memperlambat tempo bacaan pun silahkan. Asalkan jangan dibawa pada ranah berjamaah. Karena sejatinya, setiap orang yang datang sholat berjamaah tentu ingin mencari ketenangan dan kenyamanan. Jadi sebisa mungkin, seorang imam harus memahami hal tersebut. Sebab jika tidak, para makmum akan menjadi gusar dalam sholatnya. Itulah mengapa sangat dianjurkan bagi seorang imam mesti menoleh dulu ke arah makmum sebelum dimulainya sholat. Karena selain untuk memastikan barisan shaf yang masih kosong atau belum rapat, juga untuk melihat situasi dan kondisi para makmum. Sahabat beriman, adakah di antara kalian yang pernah mendapati imam semacam ini ketika sholat berjamaah? Semoga Allah senantiasa menguatkan kita dalam urusan ibadah. Allahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.